Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Video kali ini adalah video waktu saya berkunjung ke rumah Mrs. Ellen White, atau biasa juga kita menyebutnya Nyonya White. Rumah Nyonya White ini lokasinya di State, California, tepatnya di Elms Haven. Nah, jarak dari tempat saya tinggal ke Elms Haven ini kurang lebih hampir 3 jam berkendara dengan mobil. Mendekati rumah Nyonya White, jalannya agak naik turun dan berbelok-belok. Kiri kanan bisa dilihat ada banyak pohon-pohon. Tapi kalau diamati, banyak pohon-pohon itu yang sudah tidak berdaun. Batangnya warna hitam seperti habis dihantam api. Karena memang September tahun 2020 di daerah sini terjadi kebakaran hutan yang ganas, mengakibatkan pohon-pohon terbakar, dan bisa dilihat juga akibat terjadinya kebakaran di pohon-pohon yang masih berdiri tapi berwarna hitam, bukan hijau lagi. Pada waktu kebakaran, jarak api dengan rumah Nyonya White hanya dalam jarak meter saja, bukan lagi kilometer. Tetapi bangunan rumah tetap utuh, selamat dari api. Sementara hutan sekitarnya telah terbakar sampai di batas properti Nyonya White. Sebelum sampai ke rumah Nyonya White, kita akan melewati rumah sakit. Pada waktu kebakaran September tahun 2020, bangunan rumah sakit ini tidak ikut terbakar. Semua staf dan pasien berhasil diungsikan ke tempat yang aman, sehingga tidak ada korban jiwa. Rumah sakit akhirnya dibuka kembali setelah ancaman kebakaran mereda. Nah, ini dia papan petunjuk menuju ke rumah Nyonya White. Sebentar lagi kita akan menemukan gerbang rumah Nyonya White. Oke, akhirnya kita sudah sampai. Ini parkiran untuk para pengunjung. Apakah kita adalah pengunjung pertama untuk hari ini karena tidak ada mobil lain di parkiran? Bisa saja teman-teman, atau bisa juga sudah ada sebelumnya. Sekarang saatnya mau jalan ke rumah Nyonya White. Jadi di parkirannya seperti ini. Kemudian lihat ke atas sana, itulah rumah Nyonya White, dan ini yang jalan untuk menuju ke rumah tersebut. Suasana rumah asri, banyak pohon-pohon hijau yang tinggi menciptakan kesejukan. Sepertinya mereka berusaha mempertahankan keaslian situasi dari zaman dulu sampai sekarang. Sudah semakin mendekati rumahnya. Di sebelah sini adalah taman. Ini gardennya, ada bunga mawar macam-macam warna. Tadi ada bunga mawar merah, ini putih. Juga di sini ada bunga mawar yang pink, ada juga yang putih, dan ini mawar merah. Cantik sekali, mawar merahnya segar. Itu sana rumahnya, bangunan rumah 2 lantai dengan bangunan dicat warna putih. Kemudian ada juga ternyata rumah di belakangnya. Inilah rumah Nyonya White, dilihat dari dekat, dari bagian sampingnya seperti ini ada bendera Amerika juga. Kemudian kalau kita melihat ke bagian sebelah kiri ada taman, dan inilah bagian teras depan rumah. Bangunan 2 lantai yang dicat putih, yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, ini ada kursi-kursi, mungkin untuk para pengunjung ya, kalau pengunjung lagi banyak. Kemudian dari sini kita bisa lihat hamparan taman, juga pepohonan, membuat suasana semakin asri, sejuk. Nah, ini kita mau naik tangga masuk ke teras rumah seperti ini. Ini kursi-kursinya juga warna putih. Nah, ini jadi rumah ini sudah dibuat sebagai bangunan bersejarah nasional sejak tahun 1993. Lanjut, di sebelah sini adalah jam berkunjung ke tempat ini.
Hari Minggu sampai Kamis itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian hari Sabtu atau Sabat dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Jadi pada dasarnya orang bisa datang ke sini setiap hari. Cuma ada jam-jamnya, jam berapa buka sampai jam berapa tutup. Nah, ini dia pintu utama atau main door dari rumah ini. Seperti ini. Di sebelah kanan ada informasi untuk service tour. Ada intercom button yang itu di atas sana yang harus kita pencet supaya kita dibukakan pintu. Sekaligus juga akan ada tour guide yang akan menuntun kita sekaligus menjelaskan keadaan di dalam rumah. Jadi setelah masuk kita pertama kali dibawa ke ruangan ini. Nah itu sana ada foto Nyonya White, kemudian ini ruangannya seperti ini. Nah ini dia tulisan-tulisan tangan Nyonya White. Kemudian ada juga kredensialnya sebagai hamba Tuhan atau seorang pendeta. Nah ada banyak sekali tulisan-tulisan tangan Nyonya White atau ada ribuan. Nah dari tulisan tangan ini kemudian nanti dikasih ke sekretarisnya. Kemudian sekretarisnya yang akan mengetik. Jadi bisa dilihat tulisan tangan Nyonya White dan ada juga hasil ketikan dari sekretarisnya. Lanjut di sebelah sini masih dengan buku-buku yang ditulis oleh Nyonya White. Tapi katanya menurut informasi manuskrip aslinya ada di kantor pusat gereja Masih Advent. Nah ini buku-buku yang ditulis oleh Nyonya White adalah seperti ini. Kemudian di sini juga ada beberapa buku lagi dan ini ada gambar di atas. Ini adalah gambar sesuai khayal Nyonya White dari sejak Adam dan Hawa, bangsa Israel sampai dunia baru. Semua tujuan utamanya adalah pengorbanan Yesus. Makanya gambar Yesus disalib ada di tengah-tengah. Yang di bawah ini adalah buku Kemenangan Akhir atau The Great Controversy. Dan buku yang sedang terbuka itu adalah buku Kemenangan Akhir dalam bahasa Rusia. Juga ada buku Kerinduan Segala Zaman dan buku yang lain-lain. Nah ini di sebelah sini adalah beberapa institusi pendidikan dan kesehatan yang mana Nyonya White juga terlibat dalam pembentukan atau pembangunan beberapa institusi tersebut. Kita ke ruangan selanjutnya yaitu ruangan di mana Nyonya White biasa berkumpul dengan keluarga, yaitu anak dan cucu-cucu untuk ibadah atau worship. Nah, biasanya keluarga Anda kalau ngadain worship itu berapa lama? Silakan tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian kira-kira berapa lama Nyonya White dan keluarga saat ngadain worship? Ternyata Nyonya White mengadakan worship biasanya hanya 10 menit, kecuali weekend yang worshipnya agak lebih panjang. Jadi saat worship mereka nyanyi, diiringi piano, kemudian baca Alkitab dan berdoa. Semua harus dapat bagian untuk berdoa, walaupun anak kecil. Nyonya White dapat khayal di usia yang muda. Kalau tidak salah, umur 17 tahun. Jadi Nyonya White ingin agar semua keluarganya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan sejak dini. Lanjut kita ke ruang makan. Jadi di ruang makan ini, Nyonya White biasa makan bersama dengan keluarga. Seperti ini meja makannya. Kemudian di sebelah sini ada lemari es atau kulkas di zaman dahulu. Modelnya seperti ini. Nah ini biasa Nyonya White duduk di ujung meja. Dan Nyonya White itu menurut informasi kalau beliau makan, dia itu akan bercanda atau bicara dengan
bersantai bicara dengan keluarga, bukan orang yang tegang-tegang sekali, tidak pernah bercanda, tapi akan menciptakan suasana santai kalau beliau makan bersama dengan keluarga yang ada. Jadi ini adalah bagian dapur dari Nyonya White. Seperti ini, itu adalah makanan-makanan yang ditaruh di toples kecil. Seperti itu. Kemudian di sini ada sabun-sabun juga. Sabun-sabun zaman dulu ya. Terus di sebelah sini ada oatmeal. Ada beras juga. Kemudian kacang-kacangan, dan ini ada jagung. Nah ini kemudian ada raisin. Terus ini ada kayak resep-resep makanan begitu. Oke, kita akan menuju ke ruangan selanjutnya. Nah ini tour guide-nya lagi menunjukkan bagaimana di zaman dulu Nyonya White itu kalau untuk menyetrika, nanti ada, kalau kita di Indonesia biasanya itu kayak setrika bara gitu ya. Nah itu alat yang digunakan. Kemudian di sampingnya itu kalau kita lihat ada kotak warna hijau. Itu adalah kotak yang kalau dibuka itu biasanya di zaman dulu, di zaman Nyonya White itu mereka biasanya simpan makanan biar tetap hangat. Jadi makanan kalau untuk hari Sabat, habis masak di hari Jumat mereka taruh di situ biar tetap hangat dan biar tetap bisa dimakan sampai keesokan harinya. Nah ini di dalam ruangan suasananya seperti ini. Ini ada meja setrika juga. Ada bunga-bunga juga dan ada dekorasi-dekorasi yang seperti ini juga. Selanjutnya tour guide membawa kita ke ruangan di lantai 2. Ruangannya seperti ini dan kursi itu adalah kursi yang Nyonya White biasa duduki kalau beliau mau menulis. Di sebelah sini ada lorong kecil dengan karpet merah. Dan di hari Sabat 13 Februari 1915, Nyonya White jatuh di lorong kecil ini dan kemudian dibawa ke rumah sakit, yaitu rumah sakit yang kita lewati tadi. Setelah diperiksa, tulang pinggulnya patah. Dan ini adalah tempat tidur dari rumah sakit. Setelah Nyonya White keluar dari rumah sakit, tempat tidur ini juga ikut dibawa ke rumah Nyonya White. Namun tanggal 16 Juli 1915, Nyonya White beristirahat dalam kematian. Ada gambar William Miller di sini digantung, kemudian Joseph Bates, lanjut James White, dan Ellen White, juga ada John Andrews. Mereka adalah pionir pendiri Gereja Masih Advent Hari ke-7. Ini adalah kamar mandi dan WC Nyonya White. Dindingnya dicat warna merah muda atau pink, yaitu warna favorit Nyonya White. Ruangan selanjutnya adalah ruangan dari sekretaris Nyonya White. Di ruangan ini juga Nyonya White biasanya menjahit pakaian. Pakaian Nyonya White dijahit sendiri olehnya. Kemudian kita ke kamar Nyonya White. Di kamar ini juga ada silsilah keluarga. Nyonya White yang sebelumnya bernama Ellen Harmon, kemudian menjadi Nyonya Ellen White karena menikah dengan James White. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak laki-laki, tapi 2 anak meninggal dunia. Dan James White bersama dengan Ellen White memiliki 7 orang cucu. Ini adalah tempat tidur dari Nyonya White. Dijelaskan juga, Nyonya White memiliki seorang saudara kembar perempuan yang biasa dipanggil Lizzie. Tour guide menunjukkan kepada kami replika Alkitab yang diangkat oleh Nyonya White pada waktu beliau mendapat khayal. Saat itu, Nyonya White mengangkat Alkitab yang terbuka dengan satu tangan saja kurang lebih 30 menit. Dan Alkitab diangkat lebih tinggi dari kepalanya. Pengunjung diperbolehkan untuk memegang Alkitab replika ini. Dan Alkitab aslinya tersimpan di kantor pusat Gereja Masehi Advent Hari ke-7.
Ini adalah daftar nama atau sebutan-sebutan kepada Yesus yang ada dalam buku-buku Nyonya White. Alkitab mencatat 159 nama yang berbeda untuk Yesus, dan Nyonya White memberi sebutan kepada Yesus sebanyak 837 nama. Nama-nama ini sudah diurutkan sesuai alfabet. Jadi inilah rumah yang menjadi tempat tinggal Nyonya White sejak beliau kembali dari Australia. Ini tampak belakangnya. Tadi kita sudah masuk dari depan. Dan di bagian belakang rumah kita bisa melihat kereta yang terparkir. Nyonya White biasanya menggunakan kereta ini untuk jalan-jalan di perkebunan sekitar, juga mengunjungi sahabat dan komunitas di area sekitar tempat tinggalnya untuk memberikan buah, sayuran, dan pakaian. Ini adalah kegiatan yang sangat disukainya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video tour ke rumah Nyonya White di Elmshaven ini. Semoga video ini berguna dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. See you di next video. Bye!